Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang transfer melalui membran. Perkenalkan, nama saya Janatun Naim dengan NIM 44014190056. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kali ini meliputi siswa dapat membedakan transfer aktif dengan transfer pasif berdasarkan video dan studi literatur. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan osmosis dan difusi melalui video dan studi literatur. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya untuk bertanya kepada kalian. Mengapa ya ketika kentang direndam dengan air garam, maka akan terjadi perubahan ukuran atau menyusut? Apa ya alasannya? Yuk kita bahas bersama. Transfer membran. Transfer membran merupakan proses mengeluarkan atau memasukkan ion molekul. Transfer membran terdiri dari transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif terdiri dari difusi terfasilitasi dan osmosis. Sedangkan transfer aktif meliputi eksositosis dan endositosis. Endositosis terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Yuk kita kupas satu persatu. Perbedaan antara transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi, sedangkan transfer aktif perpindahan zat menggunakan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel. Jadi perbedaannya adalah transfer pasif itu tidak memerlukan energi ya, sedangkan transfer aktif itu menggunakan energi. Jadi sekarang kita tahu apa perbedaan dari transfer pasif dan transfer aktif. Kita bahas yang pertama adalah transfer pasif. Osmosis. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal tadi saya sudah bertanya kepada kalian, mengapa kentang ketika direndam dengan air garam maka akan menyusut? Yuk kita cermati video berikut. Siapkan air yang diberi garam dan air yang tidak diberi garam. Masukkan kentang. Tunggu beberapa saat ya. Apa yang akan terjadi? Kentang yang dimasukkan atau direndam dengan air garam maka akan menyusut. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa, keadaannya akan normal-normal saja. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan tersebut. Sudah paham ya? Kita next. Difusi. Difusi merupakan perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Contoh, ketika kita menuangkan sirup ke dalam air, apa yang akan terjadi?
ya lama-kelamaan akan tercampur secara sempurna. Dari video tersebut dapat diamati dengan bercampurnya cairan sirup dengan air sehingga menjadi isotonis. Pada saat sirup dituang ke dalam air, maka yang terjadi adalah sirup bercampur dan melebur ke dalam air. Oleh karena itu, proses tersebut disebut proses difusi. Sirup yang dilarutkan dalam air akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Selanjutnya adalah difusi terbantu. Apa ya perbedaannya dari difusi sebelumnya? Difusi terbantu merupakan difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perlu digarisbawahi ya, dengan bantuan protein pembawa. Contoh peristiwa difusi terbantu dapat ditemui pada bakteri Escherichia coli dan yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bersifat permeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Kemudian bakteri akan membentuk enzim yang disebut permease. Permease akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transport aktif. Di awal tadi sudah dia jelaskan bahwa transfer aktif merupakan transfer menggunakan energi. Yang pertama ada eksositosis. Apa itu eksositosis? Yaitu sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Sudah jelas ya, apa itu eksositosis? Eksositosis itu bermula ketika badan Golgi ingin mengeluarkan molekul besar yang dimasukkan ke vesikel, mendekati, lalu menyentuh membran sel dan mengeluarkan isi dari vesikel tersebut. Selanjutnya adalah endositosis, yaitu peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis dibagi menjadi fagositosis dan pinositosis. Fagositosis pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia, lalu partikel dibungkus dalam kantong membran. Pengamatan dapat dilakukan pada amuba menggunakan mikroskop. Dapat kita lihat bersama ya. Selanjutnya adalah pinositosis, peristiwa masuknya sejumlah medium dengan membentuk lekukan membran sel. Terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Setelah kita mempelajari tersebut, apa ya kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah satu, transfer pasif tidak memerlukan energi, sedangkan transfer aktif memerlukan energi. Yang kedua, osmosis itu perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, sedangkan difusi merupakan perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Berikut ada referensi untuk membuat video ini. Terima kasih. Sebelumnya, saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya.